Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fitrian dari Prodi Sastra Indonesia dengan NIM A042190113 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah korespondensi, yaitu langkah-langkah pembuatan surat. Adapun langkah-langkah pembuatan surat, yang pertama pengonsepan surat, yang kedua persetujuan atasan, ketiga pengetikan surat, keempat penandatanganan surat, kelima pengesahan surat, keenam pengiriman surat. Untuk membuat surat, baik surat resmi maupun surat tidak resmi, terkadang kita memerlukan konsep. Hal apa saja yang ingin kita sampaikan pada surat tersebut? Memang sebaiknya dengan menggunakan konsep yang jelas, sehingga dapat dihindari kesalahan dalam pembuatan surat. Tahapan pembuatan konsep surat yaitu: yang pertama, memahami surat apa yang akan dibuat. Yang kedua, menulis tanggal. Yang ketiga, menulis kepada siapa surat tersebut akan ditujukan. Keempat, menerangkan maksud dan tujuan pembuatan surat. Misalnya, surat penawaran harus berisi tentang penawaran. Kelima, memberikan penutupan surat. Keenam, setelah konsep dibuat dan disetujui, maka konsep diketik lalu dibubuhi tanda tangan. Persetujuan atasan. Ketika hendak mengadakan acara sesuatu atau mendirikan usaha sesuatu, maka kita perlu mengajukan izin sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini sendiri sudah jadi aturan main di mana saja dan kebutuhan apapun. Karena itu, membuat surat permohonan izin memang skill yang setidaknya harus dipahami. Untuk mengawali surat, kamu harus menulis keterangan tanggal dan perihal atau hal yang diinginkan. Tujuan agar pihak menerima surat tersebut langsung paham dengan inti maksud surat yang kamu layangkan. Lalu tulis perihal tujuan untuk memastikan suratmu disampaikan kepada pihak yang tepat, khususnya jika kamu mengajukan surat kepada suatu instansi tertentu. Pengetahuan dan keterampilan untuk mengetik adalah hal yang sangat penting serta sangat diperlukan dalam dunia bisnis. Pekerjaan mengetik yang dimaksud adalah pekerjaan tentang bagaimana cara mengetik yang baik, yang sebetulnya memerlukan keterampilan khusus agar dapat diselesaikan secara efisiensi dan efektif. Salah satu keterampilan yang diperlukan seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan mengetik adalah pengetikan surat bentuk lurus penuh atau full block style. Surat bentuk lurus penuh yakni bentuk surat yang pengetikannya semua dimulai pada pasak garis pinggir kiri. Tahapan pengetikan surat. Yang pertama klik insert lalu header dan pilih jenis atau style header yang akan digunakan. Yang kedua, selanjutnya ketikkan nama organisasi atau lembaga atau instansi. Dan jangan lupa juga untuk mengetikkan alamat kontak person yang mewakili organisasi Anda. Yang ketiga, memasukkan gambar atau logo dan letakkan di bagian kanan atau kiri bagian teks dari nama organisasi Anda. Yang keempat, kemudian edit word text gambar menjadi behind text, yang bertujuan agar jika gambar menindih teks, maka yang akan menjadi background adalah gambar. Fungsi tanda tangan dalam suatu surat adalah untuk memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran ciri-ciri penandatanganan. Sekaligus pendatanganan menjamin keberadaan isi yang tercantum dalam tulisan berikut. Berdasarkan praktik dalam kebiasaan untuk melahirkan perjanjian melalui putusan HR yang dikemukakan oleh Plato, terdapat berbagai bentuk tanda tangan yang dibenarkan oleh hukum. Antara lain, yang pertama, menuliskan nama penanda tangan dengan atau tanpa menambah nama kecil. Yang kedua, tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil saja dianggap cukup. Yang ketiga, ditulis tangan oleh penanda tangan tidak dibenarkan dengan stempel huruf cetak. Keempat, dibenarkan mencantumkan kopi tanda tangan di penanda tangan dengan syarat orang yang mencantum kopi itu berwenang untuk dalam hal ini orang itu sendiri atau orang yang mendapat kuasa atau mendapat dari pemilik tanda tangan. Kelima, dapat juga mencantumkan tanda tangan dengan mempergunakan karbon. Lembar pengesahan surat adalah bagian dari suatu karya tulis yang berupa surat berisi pernyataan bahwa
Suatu surat tersebut telah sah dan disetujui oleh dosen, pembimbing, penguji atau suatu institusi tertentu. Di dalam lembar pengesahan yang dicantumkan, judul lembar pengesahan itu sendiri, judul surat yang disahkan, informasi penulis seperti nama pembuat dan lainnya, pihak yang merekomendasikan beserta tanda tangannya, waktu pengesahan, serta alokasi dana yang digunakan. Pengiriman surat. Suatu pemberitahuan pengiriman, contohnya barang, adalah surat yang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli yang isinya menerangkan tentang barang yang telah barang dikirimkan agar pembeli mengetahuinya. Surat pemberitahuan pengiriman barang telah tiba dahulu daripada barang yang akan dikirimkan, dan ia dapat mempersiapkan tempat atau gudang untuk menampung barang-barang yang akan datang. Pengiriman dokumen, contohnya barang atau surat, menjadi krusial terlebih di masa pandemi seperti sekarang. Banyak kantor memberlakukan metode kerja yang dilakukan di rumah masing-masing. Hal tersebut menjadikan banyak kebutuhan dokumen atau barang yang tidak disampaikan atau diberikan secara langsung. Sehingga pilihannya adalah dengan mengirimkan dokumen tersebut melalui jasa pengiriman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.